Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai konsep dan fungsi dari septic tank. Ini merupakan contoh dari modifikasi tangki yang septic. Nah, ekskreta manusia atau hasil eh, buangan atau hasil akhir dari metabolisme manusia itu biasanya terdiri dari urin dan feses gitu ya. Nah, selanjutnya urin dan feses ini kan tidak dibutuhkan lagi uh, bagi tubuh manusia gitu. Nah, akhirnya feses orang yang sakit ini merupakan pembawa penyakit. Nah, oleh karenanya dia pembawa penyakit maka perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, salah satu prosesnya itu harus masuk ke dalam tangki septik atau septic tank. Nah, penggunaan septic tank ini dapat menciptakan keserasian lingkungan apabila desain dan juga pengelolaannya itu baik dan tepat untuk pengolahan limbah hasil buangan manusia itu sendiri. Ya, selanjutnya komposisi dari feses ini biasanya ada zat padatnya, selanjutnya ada zat organik dan juga ada zat anorganik. Untuk kuantitasnya feses ini tergantung dari keadaan setempat, ya, keadaan setempat, faktor fisiologi, kebudayaan dan kepercayaan. Nah, terutama dari uh, makanan apa yang kita makan atau manusia makan itu akan mempengaruhi nanti dari kuantitas dari feses yang dihasilkan. Nah, ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh WHO, rata-rata feses orang Asia itu lebih kurang 200 sampai 400 gram. Nah, untuk orang Eropa 100 sampai 150 gram. Dan untuk daerah tropis seperti Indonesia ini rata-rata itu 280 sampai dengan 530 gram per orang per hari ya. Jadi eh, untuk feses ini sebenarnya yang komposisi terbesarnya itu bukan pada zat padatnya gitu ya. Bukan pada zat padatnya melainkan air buangan dari hasil bilasan kita apabila membuang kotoran kita. Jadi 80%-nya itu biasanya itu mengandung air gitu. Jadi 80%-nya air, nah 20%-nya itu adalah zat padatnya gitu. Nah, otomatis akan mempengaruhi dari jumlah debit yang dihasilkan air limbah manusia dalam satu hari. Kalau untuk zat padatnya itu berkisar antara 280 sampai 530 gram. Jadi nggak sampai 1 kilo per harinya. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud septic tank? Nah, septic tank ini merupakan suatu unit pembuangan ekstreta atau feses manusia atau air limbah dari rumah tangga atau hasil buangan dari manusia, aktivitas manusia. Nah, untuk sekelompok kecil rumah tangga ini dan lembaga yang memiliki persediaan air yang mencukupi namun tidak untuk pembuangan limbah rumah tangga yang lainnya gitu. Jadi septic tank itu biasanya diperuntukkan khusus untuk zat hasil pembuangan ekstraktannya gitu atau dalam hal ini feses, urin dari sisa kegiatan manusia gitu. Nah, sedangkan untuk pembuangan limbah rumah tangga dan lainnya itu bisa dikelompokkan menjadi instalasi pengolahan air limbah gitu. Nah, di masa yang akan datang untuk septic tank dan apa namanya pembuangan limbah itu dijadikan satu dalam instalasi pengolahan air limbah gitu. Jadi sudah banyak contohnya antara septic tank dan instalasi pengolahan air limbah itu dijadikan satu gitu. Jadi untuk prosesnya nanti biasanya dijadikan
zat organiknya gitu untuk makanan bakteri pemakan zat-zat berbahaya pada ipal itu sendiri gitu. Nanti kita bahas dalam bab-bab yang lain. Nah, selanjutnya ini syarat ya, syarat membangun suatu septic tank. Yang pertama itu bahan bangunannya itu harus kuat gitu karena kita mempertimbangkan konstruksi dan segala macam. Itu nanti kalau tidak kuat dikhawatirkan akan ambrol dan cepat rusak dan tidak tahan lama. Gitu. Yang kedua tahan terhadap asam dan kedap air. Yang selanjutnya yang ketiga bahan penutup dan pipa penyalur air limbah adalah batu kali, bata merah, batako, beton bertulang, beton tanpa tulang, PVC, keramik, plat besi, plastik dan besi. Gitu. Kemiringan dasar bangun septic tank minimum 2% dan dihindari belokan yang lebih besar dari 45% dengan pemasangan clean out atau pengontrol pipanya. Gitu. Jadi untuk lubang udaranya dibuat juga. Nah, bentuk ukuran tangki septic ini disesuaikan dengan jumlah Ki. Ki ya ini di sini yang dimaksud adalah debit dan waktu pengurasan. Gitu. Jadi misalkan debit yang dihasilkan dalam satu hari itu berapa, nanti tinggal dibagi jumlah volumenya dan dibagi waktu pengurusannya mau berapa lama dikurasnya. Gitu. Selanjutnya dilengkapi dengan pipa aliran masuk dan keluar, inlet dan outlet. Pipa aliran masuk dan keluar dapat berupa sambungan T atau sekam. Gitu. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan keadaannya aja di lapangan seperti apa, desainnya seperti apa. Selanjutnya yang tadi saya sampaikan pipa ventilasi udara dengan diameter 50 mm atau 2 in dan tinggi minimal 20 cm dari 25 cm dari permukaan tanah. Jadi septic tank ini bukan bentuknya ke atas, jadi dia ada di bangunan bawah tanah. Gitu. Selanjutnya tersedianya lubang pemeriksaan untuk keperluan pengurasan keperluan lainnya. Jadi untuk septic tank ini dibuat uh, untuk mempermudah proses pengurasan. Gitu. Jadi disediakan lubang untuk sedot dan segala macam. Selanjutnya tangki dapat dibuat dengan dua ruang dengan panjang tangki ruang pertama 2/3 bagian dan ruang kedua 1/3 bagian. Jarak tangki septic tank dengan bidang resapan ke bangunan 1,5 meter. Nah, sumber air bersih 10 meter dan sumber air resapan air hujan 5 meter. Gitu. Karena ditakutkan karena bakteri itu kan dapat berjalan itu sejauh 10 meter. Lebih dari 10 meter dia akan mati. Teorinya seperti itu. Nah, 10 kedalamannya 3 meter karena 3 meter dari sumber air dia tidak akan mencemari airnya. Selanjutnya pipa aliran keluar harus ditekan 5-10 cm lebih rendah dari pipa masuknya. Nah, ini contoh, langsung ke contoh aja. Ini modifikasi septic tank. Jadi dia ventilasinya, ini outletnya. Ini inletnya, ini outletnya. Ini ruang lumpur, ini ruang airnya, ini lubang ventilasinya. Nanti ruang lumpurnya ini akan dikuras. Nah, ini untuk lubang pengurasannya. Jangan lupa juga ruang bebas airnya untuk udara. Ya, sama sebenarnya. Ini sludge-nya, scum-nya, ya. Inlet, outletnya. Ya, ini tabel acuan rancangan bangun septic tank-nya. Diperhitungkan ini waktunya 3 tahun, dikurasnya 2 tahun, volumenya berapa, ruang bebas airnya berapa. Disesuaikan nanti jumlah pemakai atau jumlah orang dalam rumah biasanya. Ini bidang resapan, setelah septic tank nanti kita masuk ke resapan, akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini yang resapan bisa dimanfaatkan untuk sanitasi tanaman, skema pengolahan air limbahnya, dan sumber air limbahnya dari rumah tangga masuk ke septic tank. Nah, terakhir nanti bisa dijadikan sanitasi taman. Gitu. Airnya dimanfaatkan lagi untuk penyiram tanam-tanaman. Nah, ini kita masuk ke kelemahan septic tank konvensional. Yang pertama itu mudah penuh, harus dibersihkan, membutuhkan lahan yang luas,
lahan kering sebagai resapan dan tidak boleh berdekatan dengan sumber air bersih. Itu makanya nanti ke depan septic tank ini akan harus ada teknologi tepat gunanya, yaitu instalasi pengolahan air limbahnya. Supaya apa? Hal-hal yang menjadi kelemahan dari septic tank konvensional ini bisa ditutupi dari misalkan mudah penuh harus dibersihkan. Kalau IPAL airnya ngalir terus, jatuh ke badan air segala macam, jadi tidak mudah penuh dan tidak harus sering-sering dibersihkan karena dia airnya juga ngalir terus. Gitu. Yang kedua membutuhkan lahar yang luas. Nah untuk membutuhkan lahan yang luas ini untuk IPAL bisa disesuaikan dengan kebutuhan debit yang dihasilkan. Untuk tidak boleh berikan sumber air bersih, ya tadi hasil output dari IPAL ini nanti akan bisa dimanfaatkan lagi airnya untuk siram tanaman, kolam ikan, dan sebagainya. Ya, ini salah satu contoh teknologi tepat guna septic tank biofilter, ya. Nah, ini mekanisme kerjanya, jadi limbah itu masuk ke dalam septic tank bio, dihancurkan oleh media penghancur, setelah hancur, limbah tinja akan diurai dan dimakan oleh bakteri pengurai, gitu. Nah, bakteri pengurai ini yang akan memakan tinja-tinja itu yang sebelumnya sudah dihancurkan tadi ke dalam septic tank bio, gitu. Nah, selanjutnya difilter oleh biofilternya. Nah, sebelum disterilisasi oleh disinfektan membunuh kuman berbahaya, nah baru setelah dinyatakan sudah aman, baru bisa dibuang ke saluran air. Ya, mungkin cukup sekian video pembelajaran tentang mekanisme dari septic tank. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.